Recording in progress. Yes Lord. Oke, sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Engkau hari demi hari di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan ini yang menjadi sukacita kami pada pagi hari ini, bahwa anugerah Engkau cukup bagi setiap kami, dan anugerah Engkau cukup bagi setiap kami memuji memuliakan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau saja yang nampak dalam penyembahan kami. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuliakan Tuhan, katakan amin. Yes Lord. Thank you Jesus. Saya siap menyembah Tuhan. Come on. Hey, mari kita bertepuk tangan bagi namanya. Bersorak-sorai bagi nama Allah yang hidup. Mari jemaat, kita sama-sama menyanyikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Tinggikan namamu.
meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes Lord, takkan henti-hentinya kami Tuhan menari memuji nama Engkau di dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhan yang layak. Thank you Jesus. Kepada Engkau Tuhan kami berseru, kepada Engkau Tuhan kami menyembah. Biarlah ini keluar dari hati kami yang paling dalam untuk memuliakan Engkau. Mari
praise your name, Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Yes. Thank you, Jesus. Kau yang membawa kami daripada gelap kepada terang Tuhan. Kau yang membawa kami keluar pada setiap masalah kami. Kau berikan kami kemenangan Tuhan. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. From darkness to light, from death into life, His grace, yes Lord, changes everything. Come on. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything. Yes Lord, His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. Woo! There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. Come on. Broken the chains, He has conquered. His grace, oh, changes everything. By your blood, Jesus. By the blood of His blood, we are daughters and sons. His grace changes everything. Oh, your grace, Jesus. His grace changes everything. There's no sin too great. There's no pain too. Oh, your grace, Jesus, declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal forever. There's no sin for you, Jesus. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal forever. For your grace, Jesus. It is finished. Yes, it is finished. The victory is won. Woo! It is finished. Oh, it is finished. The victory is won. Mari katakan dengan iman saudara, katakan. Oh, it is finished. Oh, it is finished. It is finished. The victory is won. Woo! It is finished. It is finished. Oh, thank you, Jesus.
There's no pain. The cross declares it is done. There's no shame. Yes, Lord. Forever. There's no sin. There's no sin too great. There's no pain too deep. The cross declares it is done. Thank you, Lord. There's no shame too real that His love won't heal. Forever. The victory is won. Forever. Forever. The victory Yes, is Jesus. won. Oh, forever. Forever. The victory. One more time, sing. Oh, forever. Forever. The victory is won. Thank you, Jesus. Thank you, Semuanya sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kau menyelesaikan semuanya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah untuk menebus setiap dosa-dosa kami, untuk membebaskan, memerdekakan setiap kami. Oleh karena karya Engkau Tuhan, biar pagi hari ini seperti firman Kau berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, biar seluruh jemaat Engkau Tuhan, biar kami semua yang ada di tempat ini penuh keberanian untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Engkau Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan-raguan, bahkan tidak ada keengganan untuk datang. Tapi biar semua kami pagi hari ini penuh keberanian, penuh hasrat yang besar untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Engkau Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan kami pada waktunya. Kami berdoa Tuhan, biar pertolongan Engkau itu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Biar setiap mereka yang mengetuk pintu akan dibuka, setiap mereka yang mencari akan mendapatkan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, biar kelepasan Engkau, kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh seluruh jemaat Engkau, oleh karena apa yang telah Kau perbuat di atas kayu salib. Dan kami akan katakan bahwa semua sudah selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat anak-anak kami, mereka akan belajar. Kau berkati setiap mereka Tuhan, berkati hati dan pikiran mereka Tuhan. Kami berdoa ada roh yang haus dan lapar akan setiap kebenaran Engkau Tuhan. Biar Engkau sendiri, roh Engkau sendiri yang akan bertata di dalam hati setiap mereka Tuhan. Mereka akan mencintai firman Engkau Tuhan. Mereka akan bergemar, bersuka atas setiap firman Engkau. Berkati setiap guru-guru yang akan mengajar Tuhan. Kami berdoa biar roh Engkau yang memimpin mereka, beri mereka hikmat Engkau Tuhan, beri mereka roh yang penuh dengan kesabaran, roh yang penuh dengan kasih Engkau Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami beri Engkau segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat, keagungan, kejayaan sampai selama-lamanya. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat belajar. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di sini. Saya Flora, saya volunteer di Gereja Every Nation Manado. Dan saat ini, kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kita akan memuliakan Tuhan melalui setiap pemberian kita. Sebelum kita memberi, saya akan membaca ayat di 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih
karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bisa memberi di dalam rumah Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Engkau menguduskan setiap persembahan kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan Engkau. Berkati mereka yang bekerja, berkati pekerjaan tangan setiap kami Tuhan. Mereka yang berbisnis, mereka yang mahasiswa, mereka pelajar Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Kau buatnya berhasil oleh karena nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang sudah disediakan ataupun secara bank transfer melalui rekening yang tertera di layar. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan menyaksikan video pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan. Welcome, selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuritan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuritan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan life group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada, agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya, ada pelayanan remaja, The Royal Teens, yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya di dalam pertemuan doa ini. Dan yang terakhir, ada perayaan pranatal jemaat yang akan diadakan pada Minggu 8 Desember 2024. Dan untuk perayaan ini, Pastor Yaya Gani dari tim Rasuli Every Nation Indonesia beserta Ibu Ista akan ada bersama kita untuk merayakan pranatal bersama Jemaat Every Nation Manado. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Oke, baik Bapak Ibu, saudara siap untuk firman Tuhan pagi hari ini? Oke, kita sambut Bapak Niko Manampiring, kami persilakan. Tes 1, 2. Tes. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa pastinya, amin. Karena Allah kita yang luar biasa. Allah kita yang dahsyat, yang bekerja dalam diri kita. Dan senang sekali kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Selama 1 minggu kita bekerja, kita melakukan aktivitas kita, dan kita merasakan kebaikan-kebaikan, merasakan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita berkumpul, kita mau merayakan, celebrate kebaikan, kuasa dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara masih dalam keadaan sehat, saudara masih kuat, itu karena kasih karunia yang bekerja dalam kehidupan
saudara dan saya. Saya juga boleh berdiri di sini, itu karena kasih karunia Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan pribadi saya. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pastor Leopold dan tim kepemimpinan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh lagi berbicara, memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Dan kita masih dalam seri khotbah yang sama, Grace Works. Selama bulan ini kita belajar mengenai kasih karunia yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan minggu pertama, Pak Calvin sudah membuka seri khotbah ini dengan judul Grace, kasih karunia, bahwa kita telah diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita lucu. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Amin. Tapi itu karena kerja kasih karunia dalam kehidupan kita. Dan kita tahu kasih karunia ini sumbernya dari Allah, dari Bapa yang penuh kasih. Karena Dia begitu mengasihi kita. Minggu kedua, Pastor Rivo melanjutkan seri ini dengan judul Grace Saves. Bahwa kasih karunia keselamatan bersumber dari Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar. Dan diberikan kepada kita manusia yang sebenarnya telah mati dalam dosa. Kita hidup dalam kedurhakaan melawan Tuhan. Dan seharusnya kita layak mendapat murka Allah. Tapi Yesus telah mati, menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Agar kita boleh dibangkitkan, boleh dihidupkan kembali. Dan boleh duduk bersama-sama dengan Dia di sorga. Suatu hal yang dahsyat, yang ajaib, yang kita boleh alami, kita boleh rasakan. Dan minggu ini kita akan melanjutkan seri khotbah ini. Saya beri judul Grace Teaches, kasih karunia yang mengajar. Minggu lalu Grace Saves, kasih karunia yang menyelamatkan. Minggu ini kita belajar kasih karunia yang mengajar. Pembacaan Alkitab saya ambil di Titus 2 ayat 11 sampai 13. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya harap saudara membawa Alkitab atau ada aplikasi Alkitab di gadget saudara, dan kita akan membaca bersama-sama. Tiga, dua, satu. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kau telah kumpulkan kami di tempat ini. Kau telah mengurapi kami lewat pujian penyembahan. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biar
roh hikmat, roh pengertian, mata hati yang terang dicurahkan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Engkau, apa rencana Engkau dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya kuasa Engkau lebih dari sanggup untuk memampukan hamba-Mu Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu. Engkau berikan tanah hati yang subur, tanah hati yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Take over, ambil alih ruangan ini Tuhan. Biar hanya Roh Kudus, hanya kuasa Engkau yang bekerja di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari silakan dulu Bapak Ibu. Saudara, pembacaan kita di Titus 2. Kitab Titus ini ditulis oleh seorang yang bernama Titus. Dia orang yang non-Yahudi, itu dari Yunani, bangsa Yunani. Dan dia bertemu Tuhan, dia mengalami kasih karunia, keselamatan, dan dia mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian Paulus melatih dia, mendidik dia, memperlengkapi dia, kemudian mengutus dia untuk melayani, menggembalakan jemaat di Pulau Kreta, pulau yang ada di Laut Tengah. Dan bukan hal yang mudah buat Titus. Sebagai seorang yang masih muda, dia harus berhadapan dengan jemaat, dengan penduduk pulau di sana, yang terkenal dengan pembohong, binatang buas yang rakus, tamak, malas. Di satu sisi, Titus harus bersabar, karena bukan tidak mungkin perilaku atau tabiat dari penduduk Kreta ini juga menyusup dalam kehidupan berjemaat. Dan suatu tanggung jawab yang besar yang dihadapi oleh Titus. Di satu sisi dia harus sabar, dia harus tabah menghadapi sikap, perilaku dari jemaat, bahkan penduduk sekitarnya. Tapi di sisi lain, dia juga harus bertindak dengan berani, bertindak dengan tegas untuk memberitakan kebenaran kepada jemaat-jemaatnya. Ya, tugas Titus di sana untuk mengoreksi hal-hal yang keliru yang terjadi di jemaat di sana, dan juga untuk menetapkan penatua-penatua yang ada di wilayah tersebut. Pembacaan kita di Titus 2 di ayat 11 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Atau dalam bahasa aslinya El Paino. Sesuatu yang telah muncul, sesuatu yang telah muncul bersinar, sesuatu yang akan menerangi kegelapan. Seperti Yohanes 1 ayat 3 dan 4 berkata bahwa terang itu telah datang dan dia menerangi kegelapan dunia. Jadi Epanio juga dihubungkan dengan kegelapan, keadaan yang tanpa arah pada waktu itu. Dan terang Kristus datang membawa pencerahan, membawa pribadi yang akan menyelamatkan. Tapi telah muncul atau menjadi nyata ini bukan berarti bahwa kasih karunia keselamatan itu
bukan hanya terjadi pada waktu Yesus datang. Tidak, saudara. Kasih karunia keselamatan ini sudah dirancangkan sejak semula. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Allah telah merancangkan keselamatan bagi umat manusia. Di 2 Timotius 1 ayat 9 katakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus, sebelum permulaan zaman. Jadi, kasih karunia keselamatan sudah ada dan aktif sebelum Kristus datang, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan baru nampak nyata atau menjadi jelas sewaktu Kristus datang pertama kali, waktu Kristus datang berinkarnasi menjadi manusia. Dikatakan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Allah. Bukan hanya mereka, tapi berlaku bagi setiap orang, bagi semua golongan, bagi semua ras, bagi semua strata. Entah kita sebagai hamba, sebagai budak, sebagai tuan, bangsawan, pun kita sebagai raja. Kita semua diundang untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kita semua dilayakan untuk menerima seberapapun dosa, seberapapun kesalahan, seberapa buruk bobroknya kehidupan kita, tapi kasih karunia tersedia buat saudara. Itulah hebatnya kasih karunia Kristus yang bekerja dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seharusnya kita tidak layak menerimanya, tapi Dia melayakannya. Di ayat 12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi, siapakah Ia? Ialah kasih karunia. Paulus mempersonifikasikan, menggambarkan bahwa kasih karunia itu seperti seorang guru, seperti seorang pendidik. Saudara, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan, sungguh menakjubkan untuk merenungkan kasih karunia Allah sebagai penyelamat kita. Tapi kita akan menganggap bahwa itu sebagai kalau kita itu menganggap bahwa itu sebagai satu-satunya karunia, yang fungsi dari karunia itu, kita akan terkejut karena selanjutnya di ayat ini dikatakan bahwa kita juga, kasih karunia juga itu berfungsi sebagai pendidik, bukan hanya sebagai pembawa keselamatan, tapi Dia juga mendidik kita. Mengapa kita perlu dididik? Karena kita bodoh, karena kita tidak tahu apa-apa. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menghidupi kehidupan ini dengan benar, sesuai dengan standar, sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita tidak tahu. Hanya dengan kasih karunia yang akan memampukan kita untuk bisa mengerti bagaimana kita bisa hidup benar, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan standar-standar ilahi. Jadi kita harus hidup sesuai dengan standar nilai kerajaan Allah, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini, sekalipun kita masih menghadapi pergumulan, persoalan hidup,
Tapi kita harus hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Karena kita telah dibeli dengan darahnya yang lunas. Kita telah ditebus dan kita menjadi milik Kristus. Dan Tuhan mau supaya kita sebagai milik kepunyaannya hidup sesuai dengan standarnya. Hidup sesuai dengan identitas kita. Bahwa kamulah bangsa yang kudus. Maka kehidupan kita juga harus sesuai dengan standar kekudusan. Kata paideo, kata mendidik dari bahasa aslinya paideo. Itu mencakup hal yang dibutuhkan oleh seorang bapa untuk membesarkan seorang anak menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Jadi segala hal yang melibatkan proses mengajar, melatih, mengoreksi, mendisiplinkan, itulah paideo atau mendidik. Seperti Ibrani 12 ayat 10 katakan, dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Paideo juga termasuk bagaimana kita dididik dengan keras, kita dihajar. Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Dan memang waktu didikan itu datang, itu tidak enak, bahkan sakit. Nah, kadang kala untuk menghadapi dosa dan kebiasaan buruk yang sudah lama dalam diri kita sudah rasa nyaman dengan dosa atau kebiasaan buruk itu, perlu dengan cara atau teguran yang keras. Yesus pun kadang-kadang menegur murid-muridnya. Sudah ingat Petrus? Yesus katakan, enyalah iblis. Yesus katakan pada Petrus, enyalah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi kau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bayangkan saudara kalau Petrus itu telinga tipis, oh pasti dia somaraju, amin. Oh, Tuhan bilang iblis sih, dia somaraju, dia so angkat koper pulang rumah. Atau dia bafeto, dia marah. Ya, apa? Nah, bilang kita iblis. Kita so tinggal tepi keluarga, kita so jual tepi rumah. So jual kobong, kong iko pangana. Kalau begitu orang dua hubungan putus. Amin. Tapi untung Petrus nak telinga tipis, amin. Tapi Yesus mau menegur dengan keras supaya apa yang salah dalam diri kita, apa yang salah dalam murid-muridnya itu boleh diangkat. Karena selalu tujuan dari pendidikan yang dari Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Didikan dari Tuhan tidak pernah selalu untuk menghancurkan kita. Tidak pernah untuk mengambil kesenangan-kesenangan kita. Tapi tujuan mendidik adalah untuk membuat kita bertumbuh, membuat kita dewasa, membuat kita efektif, membuat kita terampil, membuat kita cakap. Karena Tuhan hanya akan mempercayakan hal-hal atau perkara-perkara yang besar, atau tanggung jawab yang besar kepada orang-orang yang dewasa. Amin. Bukan kepada anak-anak. Dia mempercayakan kepada orang dewasa yang bertanggung jawab.
hal yang besar, hal yang mulia. Dia percayakan pada orang-orang yang siap. Dari ayat 12 dan 13 ini, kita akan belajar apa yang kasih karunia ajar, apa yang kasih karunia didik dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk meninggalkan dosa. Di ayat 11 tadi, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan apa? Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Firman Tuhan katakan, kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Artinya segala hal yang termasuk dosa, kita harus tinggalkan. Di ayat ini dibagi dua. Yang pertama kefasikan, yaitu keinginan untuk menolak atau keinginan untuk memberontak pada firman Tuhan. Jadi orang fasik adalah orang yang tahu firman, namun tidak mau mentaatinya. Dan yang kedua, keinginan-keinginan duniawi, yaitu segala keinginan dan kesukaan yang buruk dan jahat yang berkuasa dalam diri manusia duniawi. Segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, segala hawa nafsu dan percabulan, atau keinginan cita-cita yang tamak, yang lebih mencari atau menghargai pujian dari manusia daripada pujian dari Allah. Alkitab katakan, tinggalkan itu. Karena kefasikan dan perilaku yang penuh hawa nafsu duniawi tidak cocok dengan identitas kita sebagai anak Allah. Tidak cocok dengan panggilan kudus dari Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hal nafsu dan keinginannya. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh kasih karunia, yaitu kita melakukan hal yang baik. Di sini dikatakan, adalah kamu hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana bagaimana kita menguasai diri kita, menguasai kegemaran dan hasrat kita sebagaimana mestinya, dengan menjaga batas sikap yang wajar dan sederhana, dengan menghindari segala perbuatan yang berlebihan atau melewati batas. Jadi kita harus bijak, kan? Kita harus bijak mengatur cara hidup kita, perilaku kita. Kita harus bijak mengatur waktu-waktu kita, kan? Jangan tidur terlalu lat, amin. Karena itu bisa mengganggu kesehatan kita. Jangan makan terlalu banyak. Jangan masukkan sembarangan apa. Amar kalau orang Manado so enak di gergantang, bagi terus, amin. Akhirnya asam urat datang, asam lambung datang, kolesterol, darah tinggi. Kita harus bijak dalam mengatur keuangan kita. Amin. Jangan besar pasak daripada tiang. Jangan karena tampil fashion, padahal utang kiri kanan. Karena terlalu menonjolkan itu, akhirnya kita harus berkorban di yang lain. Artinya kita bijak, itu apakah itu sesuatu yang wajar, apa kita mampu, atau itu hanya untuk pujian dari manusia. Yang berikut, bersikap adil. Bagaimana kita bersikap adil kepada semua orang dengan memberikan kepada mereka hak, memberikan segala hak mereka, dan tidak melukai siapapun. Jadi karena kita tidak dilahirkan sendiri, maka kita harus juga melihat kepentingan orang lain. Amin. Jangan kita merugikan orang lain. Kita harus adil dalam rumah tangga kita, bagaimana kita memberi keadilan buat anak-anak kita. Jangan pilih kasih, jangan ada favoritism, lebih menyukai salah satu anak kita. Di sekolah, sebagai guru-guru, banyak guru-guru sini, kita tidak ada favoritism. Kita memberikan keadilan
untuk semua anak didik kita. Kita antri kalau mesti antri, amen. Jangan nerobos sana sini, akhirnya orang lain yang dirugikan. Kepentingan diri sendiri itu merampok dari orang lain bagian yang menjadi hak mereka. Atau di kantor, sebagai bos, kita memberikan apa yang menjadi hak mereka. Jangan tahan-tahan gaji. Yang berikut adalah hidup beribadah kepada Allah. Bagaimana kita menghormati Dia dalam kewajiban-kewajiban ibadah dan dalam pelayanan kita. Penghormatan kepadanya sungguh-sungguh harus dilakukan melalui segala sesuatu. Firman Tuhan katakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus mengasihi dan percaya kepada Dia, bergantung kepadanya, dan mempersembahkan diri kepadanya, mematuhi semua kewajiban dan ketetapan agama yang Dia tetapkan dalam kehidupan kita. Berdoa, memuji, merenungkan firman, itulah ibadah, itulah hidup kita dengan beribadah kepada Allah. Bukan hanya di hari Minggu kita beribadah, amin. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga, bagaimana kita beribadah, memuliakan Tuhan lewat cara hidup kita. Firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Keadaan kita semakin dekat hari Tuhan, amin. Banyak tantangan, banyak ancaman resesi, ancaman perang dunia 3 selalu bergema. Dan itu mari kita semakin giat beribadah. Kita semakin tekun beribadah menjelang hari Tuhan. Jangan seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Tapi kita semakin giat, baik dalam pertemuan ibadah jemaat, pertemuan doa, pertemuan life group. Mari kita semakin giat, semakin bertekun di dalamnya. Tanpa ibadah, tidak mungkin kita mentaati kasih karunia Tuhan yang mengajarkan dan menuntut perilaku yang demikian dalam hidup kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita menantikan pengharapan akan kedatangan Kristus. Yang kedua, kasih karunia mengajar kita untuk memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua pada saat kita masih di dunia saat ini. Bagaimana kita hidup kudus, hidup adil, bijaksana, itu sebagai persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan yang maha besar dari Juru Selamat kita. Kata pengharapan sebagai ungkapan singkat dan menyatakan sesuatu yang kita harapkan, yaitu sorga dan kebahagiaan terbesar di dalamnya. Karena itu adalah sesuatu yang besar yang kita nanti-nantikan. Amin. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, yang dahsyat yang kita nanti-nantikan. Nah, di sana kita akan hidup dalam kebahagiaan tertinggi kita, di mana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit asam urat, asam lambung, tidak ada bahkan air mata, tidak ada duka cita, tapi di sananya kebahagiaan selama-lamanya. Di sana kita akan menerima mahkota. Di sana kita akan memuji, menyembah Tuhan sebagai gaya hidup yang selamanya. Bersama seluruh orang kudus di segala bangsa, di segala zaman. Sungguh luar biasa. Nah, ini kita menantikan pengharapan seperti itu. Dan itu dikatakan sebagai pengharapan yang
membahagiakan kita. Karena kalau itu benar-benar, kalau itu terjadi, suatu itu menjadi nyata, kita bertemu dengan Tuhan, itulah kebahagiaan yang tak terkatakan, yang tak ternilai yang akan kita alami. Sekalipun kita menghadapi berbagai ujian tantangan di dalam dunia saat ini, tapi ada pengharapan. Amin. Pengharapan yang membawa sukacita bagi kita. Bahkan ada upah yang sedang menantikan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman Engkau saat ini. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya roh Engkau tidak terbatas. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang terus bergema dalam hati setiap jemaat Every Nation Manado, terus berbicara tentang kebenaran firman Engkau, tentang bagaimana kasih karunia yang akan mendidik kami, mengajar kami, melatih kami, mengoreksi kami. Tuhan, kami berdoa biar senantiasa ada ketaatan, ada kerendahan hati Tuhan. Ada roh yang selalu mau belajar, roh yang mau selalu dididik oleh Engkau Tuhan. Karena kami percaya semua itu untuk kebaikan kami. Semua itu akan mendatangkan kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar kasih karunia Engkau terus mengalir melimpah dalam kehidupan kami. Apa yang tidak kami sanggup lakukan Tuhan, kami percaya Engkau lebih dari sanggup untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Yesus.
kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau begitu baik dan sangat baik di dalam setiap kehidupan kami ini. Engkau yang menjaga, melindungi, dan memberkati akan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat apa yang Engkau sudah kerjakan atas hidup kami ini Tuhan. Dan aku berdoa di pagi ini Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat hidup dan menghargai akan kasih karunia Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami percaya Tuhan oleh anugerah-Mu, oleh kekuatan-Mu dimampukan kami untuk kami dapat hidup dan menghormati akan kasih karunia Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Aku berdoa Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami, berkat Tuhan membuat kami berhasil, dan berkat Tuhan kami bersyukur senantiasa Tuhan. Pulanglah, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang berkekurangan dilimpahkan keuangan kepada engkau. Dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Kasih anugerah Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.